Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianova. Saya dari kelas TBI 3B dengan NIM 228100359. Di sini saya akan membahas tentang teori psikologi Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu biografi singkat Jean Piaget. Yang kedua, pengertian psikologi menurut Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, pemikiran Jean Piaget. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu aplikasi teori dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pada materi yang pertama yaitu biografi Jean Piaget. Lahir dengan nama Jean William Fritz Piaget, lahir pada tanggal 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ia adalah seseorang yang senang pada alam dan biologi. Pada umur 11 tahun, ia sudah bisa menerbitkan makalah pertamanya tentang burung pipit dan moluska. Jean Piaget merupakan ahli biologi dan psikologi yang terkenal dengan temuannya yang terdiri dari tahapan perkembangan kognitif anak. Piaget sebagai seorang ilmuwan setiap hari menulis kira-kira 5 halaman karya ilmiah, lebih dari 50 buku, monografi, serta ratusan artikel yang dihasilkan selama berkecimpung dalam kegiatan ilmiah ini. Kira-kira dalam 70 tahun ditaksir sebagai lebih dari 24.000 halaman. Kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang pengertian psikologi menurut Jean Piaget. Pengertian psikologi menurut Jean Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris menjelaskan bahwa kecerdasan anak berubah sepanjang masa kanak-kanak dan keterampilan kognitif dipelajari saat anak tumbuh dan berinteraksi dengan lingkungannya. Piaget menggunakan dua istilah sebagai representasi struktur perkembangan kognitif individu, yaitu skema dan adaptasi. Yang pertama yaitu skema. Skema adalah kerangka kerja kognitif atau konsep yang membantu mengatur dan menafsirkan informasi skema yang mencakup kategori pengetahuan dan proses memperoleh pengetahuan itu. Dapat saya contohkan misalnya, jika satu-satunya pengalaman anak adalah dengan kucing. Dia melihat kucing kecil. Seorang anak itu mungkin percaya bahwa semua kucing itu kecil, semua kucing itu mempunyai bulu dan berkaki 4. Dan kemudian seorang anak itu melihat lagi kucing yang besar. Anak itu akan menerima informasi baru lalu memodifikasi skema yang sudah ada sebelumnya untuk memasukkan pengamatan baru ini. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi adalah istilah untuk menunjukkan pentingnya pola hubungan antara individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Adaptasi ini terdiri dari 2 proses yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu proses asimilasi dan proses akomodasi. Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran, sedangkan akomodasi adalah penyusunan kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya. Dalam kelas bahasa Inggris, masih pembahasan yang kedua tadi, dalam kelas bahasa Inggris, ala Piaget, anak-anak akan diajarkan dengan cara melakukan pengamatan terhadap lingkungannya dan belajar dari lingkungan itu sendiri. Sehingga diharuskan atau ala Piaget ini, ruang kelas haruslah menggunakan banyak kosakata bahasa Inggris. Misalnya seperti dinding-dinding kelas dipenuhi dengan gambar, ataupun gambar bunga, gambar binatang,
atau bagian-bagian tubuh yang semuanya menggunakan bahasa Inggris. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dalam bentuk perkembangan sistem syaraf. Makin bertambahnya umur seseorang, maka kompleksnya susunan sel sarafnya akan makin meningkat. Yang selanjutnya yaitu adalah pemikiran Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang mengembangkan atau membangun mental mereka. Piaget menjelaskan bahwa anak-anak menjalani urutan yang sudah pasti dari tahap-tahap perkembangan kognitif. Nah, di sini Jean Piaget mencetuskan teori, namanya itu teori perkembangan kognitif anak. Dan saya akan membahas tentang teori tersebut. Teori tersebut yaitu mempunyai 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu usia 8 sampai 24 bulan. Pada tahap ini, biasanya bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat, mendengar, dan tindakan motorik, menggapai ataupun menyentuh. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, usianya kisaran dari 2 sampai 7 tahun. Pada perkembangan ini, anak berusaha membangun tentang dunia melalui adaptasi. Secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek tetapi belum konsisten. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Usianya kisaran 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak biasanya ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional, yang artinya anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, usianya kisaran 11 atau 12 tahun ke atas. Seorang anak pada usia ini, atau bisa kita sebut dalam usia remaja, bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, ataupun bisa membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu aplikasi teori dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana sih aplikasi teori Jean Piaget dalam hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris? Nah, di sini sudah saya simpulkan bahwa seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, teori Jean Piaget itu mempunyai 4 tahap. Dan di sini juga saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, kisaran 0 sampai 2 tahun. Dalam konteks bahasa Inggris, anak belajar menggunakan stimulus visual, lagu, dan interaksi sensorik yang dapat membantu pembelajaran. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dari kisaran umur 2 sampai 7 tahun. Dalam pembelajaran bahasa Inggris atau dalam penggunaan bahasa, anak menirukan apa saja yang baru ia dengar dan mengulangi kata-kata tersebut. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, pendekatan yang melibatkan permainan kata gambar dan cerita sederhana dapat membantu anak mengasah keterampilan bahasa. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret dari anak umur 7 sampai 11 tahun. Di kelas bahasa Inggris untuk anak-anak usia 7 sampai 11 tahun, guru harus banyak menggunakan media atau objek nyata. Seperti dalam menjelaskan warna, guru bisa membawa bola ataupun kotak yang berwarna-warni dan mulai mengajarkannya jenis-jenis warna ini. Misalkan ini warnanya white atau ini warnanya black dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tahap operasi formal, yaitu umur 11 tahun ke atas. Anak-anak pada tahap ini mampu berpikir secara abstrak dan logis.
Mereka juga dapat terlibat dalam analisis teks yang lebih kompleks, pemahaman maknanya yang lebih dalam, dan penggunaan bahasanya secara lebih terampil. Dan selanjutnya saya akan merangkum kesimpulan dari pembahasan tadi bahwa Jan Piaget merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan dan pendidikan yang lahir pada tahun 1896 di Neuchâtel, Swiss. Pengertian psikologi menurut Jan Piaget dalam pembelajaran bahasa Inggris menjelaskan bahwa kecerdasan anak berubah-ubah sepanjang masa kanak-kanak mereka dan keterampilan kognitif dipelajari saat anak tumbuh dan berinteraksi dengan lingkungannya. Piaget menggunakan dua istilah sebagai representasi struktur kognitif individu, yaitu skema dan adaptasi. Adapun 4 tahap teori perkembangan kognitif menurut Jan Piaget yaitu tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.